Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh minta waktunya sebentar. Boleh, boleh, boleh. Ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan sebagai kepala sekolah. Ya, siap. Gimana? Yang pertama, apakah Bapak pernah menghadapi kasus atau keputusan yang berdasarkan dilema etika atau rujukan moral? Tentu selama saya menjalankan tugas sebagai pimpinan di sini, kasus ataupun kejadian yang berupa dilema etika maupun satu lagi apa? Bujukan moral itu senantiasa ada. Contohnya misalkan ketika kami atau kita dihadapkan pada dua kondisi yang sebenarnya itu bisa kita pilih gitu. Semuanya ada plus minusnya dan itu tidak terkait mana yang benar mana yang salah, itu ada gitu biasanya pada urusan tertentu. Atau yang wujukan moral juga ada gitu. Itu adalah biasa di sini. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau membedakan apakah ini termasuk dilema etika atau wujukan moral? Untuk membedakan apakah ini dilema etika ataupun wujukan moral, kalau kami prinsipnya mengembalikan itu ke dianalisis dulu secara peraturan ataupun aturan yang berlaku. Apakah kalau misalkan ada sesuatu kejanggalan ataupun ada kesenjangan misalkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentu kan ada kriteria, ada batasan, bahwa ini misalkan kurang pas atau kurang tepat, nah berarti kan di situ kita punya kriteria. Nah itu yang kami jadikan dasar apakah itu masuk kriteria kebenaran atau tidak. Nah paling dari situ kemudian muncul nanti ini ternyata tidak masalah ini walaupun berbeda tidak masalah. Nah itu nanti masuknya kategori dilema etika. Tapi kalau misalkan ada temuan misalkan ternyata ini melanggar etika, melanggar aturan tertentu, nah ini berarti masuknya nanti ke rujukan moral gitu Bang. Kalau misalnya Bapak menghadapi suatu kasus ataupun menuntut keputusan yang posisinya dilema etika, bagaimana Bapak melakukan proses keputusan tersebut? Nah, dilema etika bagi saya itu adalah tadi saya sudah sampaikan, semacam ketika kita dihadapkan pada dua pilihan atau dua kondisi ataupun dua pihak yang dalam tanda kutip bertentangan misalnya, tapi dalam pandangan kita kedua kondisi itu tidak ada yang salah. Nah, untuk menyelesaikan hal seperti itu tentu kita harus punya prioritas, dasar prioritas yang kita jadikan. Kita mau milih yang ini tentu kita harus punya prioritas. Nah kalau saya biasanya setelah dianalisis, yang paling utama saya lihat dulu di di aturan atau yang tertulis misalkan secara fakta, bahwa ternyata memang ini benar harusnya begini karena memang ada aturannya. Tapi kalau itu tidak ada, tentu analisis kami digeser, dikembangkan. Yang kami lihat tentu lebih ke situasi dan kondisi sejalan kami mengambil cara yang paling efektif. Misalkan ternyata mengambil keputusan A ini kenapa diambil, karena selain secara aturan memang itu yang benar dan secara efektivitas, nah kami ngambilnya unsur efektivitas. Barangkali itu yang menjadi dasar prioritas mana yang harus dipilih untuk menyelesaikan kasus semacam dilema etika. Selama ini tantangannya dalam pengambilan keputusan tersebut apa Pak kira-kira? Nah tantangannya karena memang ini di dilema etika itu dua-duanya konteksnya benar, tentu ini tidak terlepas dari pendapat, dari masukan dari berbagai pihak, misalkan bahwa kenapa tidak dipilih yang ini padahal ini juga benar. Nah tantangannya tentu kita harus sebagai pimpinan harus bisa menjelaskan, memberikan
rasionalisasi barangkali mengenai keputusan yang diambil, kenapa diambil seperti itu. Tentu di situ tantangannya harus memberikan penjelasan, harus memberikan rasionalisasi tadi kenapa kita memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah Bapak perlu waktu atau langsung gitu, secara langsung dalam pengambilan keputusan? Untuk masalah apakah itu perlu langsung ataupun perlu waktu ataupun harus langsung, ini tergantung dari kondisinya barangkali. Tetapi rata-rata yang memerlukan pertimbangan seperti tadi biasanya ini memang memerlukan waktu gitu. Jadi artinya kita tidak bisa mengambil keputusan pada saat itu, terutama untuk hal-hal yang sudah masuk kategori dilema etika tersebut, karena biasanya yang memerlukan waktu dalam waktu cepat biasanya itu tidak lagi dihadapkan dua pilihan A B gitu, tetapi biasanya hanya masalah actionnya saja, apakah harus sekarang atau tidak. Nah biasanya itu kita memerlukan waktu, termasuk untuk pertimbangan memikirkan, memilih gitu ya, menganalisis, tentu ini butuh waktu. Adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau di lembaga yang bukan hanya satu orang, tentu barangkali yang menjadi faktor penentu di dalam pengambilan keputusan atau memberikan masukan tentu bagi saya adalah seluruh warga barangkali, terutama misalkan yang terdekat dengan saya, misalkan jajaran wakil kepala sekolah misalnya, itu yang biasa dijadikan sebagai referensi kami untuk referensi saya untuk meminta masukan harus seperti apa. Nah tentu itu yang akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan yang saya lakukan. Dari proses tersebut, dalam proses Bapak mengambil keputusan, ada tidak pengalaman yang bisa dibagikan sebagai pembelajaran? Pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika memang harus saya pikir-pikir dulu, tapi misalkan sajalah saya ambil contoh itu ketika misalkan ada pembagian tugas yang secara khusus ini tidak memerlukan kriteria tertentu, tetapi siapapun sebenarnya boleh dipilih oleh saya misalkan untuk menjadi penanggung jawab atau mengemban tugas yang saya berikan. Nah di situ terkadang bagi saya kan harus memilih nih, karena tidak mungkin semuanya harus dipilih misalkan untuk menjadi melaksanakan tugas tersebut. Nah dalam hal itu tentu bagi saya itu salah satu contoh yang dilema etika nih, ketika harus memilih si A ataupun si B. Nah tentu di situ tidak ada salah ketika kita milih B milih A gitu, tetapi kita punya pertimbangan secara teknis. Nah disitulah kami melakukan pendekatan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama tadi kami coba cari dulu referensi, kalau misalkan secara status misalkan jabatan dan lain sebagainya ini kira-kira memenuhi syarat atau tidak, bertentangan dengan aturan atau tidak. Itu dasar pertama berpikirnya. Kalau ternyata tidak ada masalah, berarti pertimbangan kita nanti kita naikkan, misalkan oh ini akan lebih efektif seandainya sama ini dipegangnya, karena dari sisi kompetensi misalkan dia lebih dari si A misalkan, dari si B yang lebih tinggi dari si A misalkan, itu menjadi pertimbangan. Nah dari situlah kemudian kita bisa mengambil keputusan, menunjuk atau memberikan tugas ataupun tanggung jawab kepada pihak tertentu, kepada orang tertentu, bisa sesuai dengan potensinya, dan tentu juga ini jalan yang dianggap oleh kita ini paling efektif. Nah itu salah satu contoh di dalam dinamika kepemimpinan misalkan yang bisa diambil yang langkah ketika kita menemukan kasus seperti dilema etika. Itu barangkali yang bisa jadi dasar. Ya Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kedepannya itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Iya, makanya selama bisa saya jawab ya, selama bisa saya jawab, insya Allah mangga. Ya, kita mulai aja ya Bu. Untuk yang pertanyaan pertama, selama Ibu jadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mendapatkan situasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan pemilihan apakah ini benar, itu benar, atau ini benar atau itu salah gitu? Pengalaman ini ya, yang namanya pengambilan keputusan itu memang seringkali terjadi gitu ya. Namun pada kenyataannya kadang kita tidak terpikir bahwa ini kita sedang mengambil keputusan loh gitu ya, tapi mengalir begitu saja gitu ya. Setiap kali ada permasalahan, ada hal-hal yang perlu kita hadapi gitu ya, namanya juga sebuah lembaga pendidikan, tentu ada hal yang memang harus dilaksanakan berdasarkan program, atau bahkan ada program yang tiba-tiba mendadak, atau ada permasalahan yang muncul baik itu dari internal maupun eksternal. Nah, tentu saja pengalaman dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, selalu ada ini pertimbangannya apa? Apakah ini dua-duanya benar? Apakah kita dalam pilihan kita istiharoh gitu ya? Kita istiharoh gitu ya, kalau dua-duanya benar gitu ya, atau mungkin kalau yang satu jelas benar, yang satu salah, itu mudah ya, karena kita mengambil sesuatu itu pasti ada rujukannya kan. Kita ambil dulu dasar hukumnya apa, rujukannya seperti apa, kemudian etika yang berkembang di masyarakat seperti apa gitu. Tentu saja itu menjadi sesuatu yang selalu ditemukan, hanya mungkin tidak teridentifikasi langsung karena menjadi sesuatu yang mengalir saat begitu saja, tidak saya identifikasi bahwa ini benar dan benar, ini benar atau salah gitu ya. Jadi tidak ada proses identifikasi seperti itu, kita rasakan saja gitu ya, gitu. Mengalir begitu saja gitu. Nah, Ibu prosesnya bagaimana? Prosedurnya itu saat mau mengambil keputusan tersebut? Nah, bagaimana sih mengambil keputusannya gitu ya? Tergantung bagaimana permasalahan yang ada, gitu kan? Karena permasalahan itu kita tahu mungkin ada yang cukup sederhana, kemudian kompleks, atau mungkin sangat kompleks, gitu kan? Pada saat permasalahannya itu ditemukan sederhana dan sudah jelas rujukannya nih, kita mengambil pada acuan regulasi, aturan gitu ya. Kalau sudah jelas aturan regulasinya, permasalahannya juga jelas, mungkin kita langsung memutuskan sendiri pun memungkinkan karena aturannya jelas gitu ya. Tapi kan seringkali ini sesuai aturan gitu ya, tetapi mana yang harus kita putuskan? Iya kan? Nah, pada saat seperti itu kadang ada intuisi. Ada intuisi yang kita gunakan gitu ya. Ada intuisi, kenapa? Karena banyak pengalaman yang lalu seperti ini, berarti yang ini juga bisa kita aplikasikan lah yang sudah gitu ya. Atau mungkin sangat kompleks itu permasalahan itu melibatkan banyak orang, banyak yang terkait kepentingan bersama. Pada saat itu terkait, kita harus memikirkan, bisa kita memutuskan dulu ada permasalahan seperti ini, tapi ternyata permasalahan yang dihadapi berhubungan juga dengan guru B, gitu kan? Sehingga kita harus mengambil siapa saja sih yang terlibat terkait dengan hal tersebut. Nah, di situ tentu saja di manajemen itu tidak sendiri. Iya Bu. Saya tertarik Ibu memakai intuisi setelah regulasi, terus kepentingan
yang saling berkaitan, ibu juga mengambil intuisi gitu ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Seberapa efektif Bu ketika ibu mengambil intuisi tersebut? Seberapa efektif ya? Karena gini, pada saat kita melakukan sesuatu gitu ya, biasanya berusaha seperti ini, nyaman nggak kita seperti itu kan sama orang lain? Iya, jadi pada saat kita mau, akhirnya katakanlah ada seseorang yang baiknya kita tegur atau seperti apa. Kalau kita langsung menegur seperti itu, kita enak nggak ya? Kalau kita diperlakukan seperti itu, gitu kan? Maka itu cenderung lebih intuisi kita seperti apa gitu. Pada saat perlakukan orang lain seperti halnya kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Oh Iya. Basis peduli berarti. Iya. Jadi seperti itu gitu. Pada saat ada yang berkaitan, terutama kalau itu terkait dengan pribadi, terkait dengan bagaimana perasaan orang lain, kita tahu misal ada seorang guru misalnya, dia di kelas atau mungkin sesama rekan, dia tidak salah menjawab, Pak ini seperti apa? Oh Bu lihat aja, itu kan ada aturannya. Salah nggak Bu itu menjawab seperti itu? Tidak kan? Ada aturannya gitu. Tetapi pada saat yang bertanya itu mungkin rekan guru yang usianya lebih tua, gimana? Jadi muncul merasa tidak dihargai gitu ya. Jadi kita menegur dia karena memang tidak salah juga jawabannya. Kita tidak menegur, ada etika juga loh. Bagaimana? Nah di situ kita pakai intuisi, oh bagaimana ya baiknya gitu. Itu pada saat mengambil keputusan berkaitan. Tapi kalau keputusan itu berhubungan dengan sekolah, berhubungan dengan kegiatan, maka bukan intuisi pribadi. Regulasi atau kalau regulasi kan tadi gampang ya, kalau tidak sesuai regulasi kita ambil. Pada saat regulasi sudah sesuai semuanya, dua kegiatan ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan prioritas. Tapi mana yang akan kita ambil, maka kita cari mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih mudah. Jadi kita cari aspek positifnya, aspek negatifnya gitu. Jadi yang lebih bermanfaat. Iya. Untuk pendidikan atau untuk sekolah kita. Iya. Terus dalam pengambilan keputusan tersebut, apa tantangan yang paling besar gitu atau yang sering dialami? Pada saat mengambil keputusan, tantangan yang paling besar itu pada saat kita punya tim, kita sudah diskusi dengan tim, atau mungkin pada saat itu tidak selesai karena menyangkut orang lain, kita bawa ke rapat umum. Setelah dikaji, ternyata dua-duanya mempunyai dampak positif yang sama, punya dampak negatif yang sama. Artinya dua-duanya imbang ya, dua-duanya imbang. Dan akhirnya mangga dilanggung ibu. Nah itu artinya kita harus mengambil keputusan pada saat kita ambil rapat ataupun kemana, dua-duanya memang dianggap baik dan dilihat dari sisi manfaat dan mudaratnya, kita tidak bisa melihat mana sih yang lebih manfaat. Nah itu keputusan yang paling sulit pada saat dikembalikan ke pimpinan. Jadi tidak putus dia dapat silakan mangga kau yang ibu sapotos kemana. Saya kira itu sulit. Kenapa? Karena pada saat ada hal yang muncul dalam diri kita tuh merasa, wah ini saya sendiri nih yang merasa salah gitu. Mungkin secara pribadi jadi secara pribadi ya. Nah ibu dalam penyelesaian keputusan tersebut, apakah ibu mempunyai jadwal tertentu atau langsung gitu seketika? Tergantung kompleksitas permasalahan, ya kan? Tergantung kompleksitas permasalahan. Tidak ada jadwal tertentu, tetapi kita punya target, mungkin ada ya. Target ada, tetapi tidak ada jadwal tertentu. Mengapa? Permasalahannya sepenting apa? Seberapa banyak orang yang terlibat di dalamnya, gitu ya. Kemudian dari sisi apa? Kalau regulasinya jelas, bisa seketika itu juga. Tapi tetap walaupun seketika itu tetap tadi ada hal di luar regulasi yang tetap harus kita perhitungkan. Mungkin karena saya perempuan ya, lebih ke boleh nyinggung,
tidak bolos atau tidak masuk, Pak kemana wae lo bos, kan nggak bisa gitu ya. Bagaimana menyelesaikan itu meskipun secara regulasi itu benar, tetapi bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang lebih halus gitu ya. Kemudian kalau memang kompleks permasalahannya tetapi harus segera diputuskan terkait dengan waktu, yaitu bisa kita percepat. Jadi fleksibel sesuai dengan kompleksitas masalah, sesuai dengan waktu yang memang kepentingan itu kapan harus dilaksanakan, tidak ada jadwal tertentu. Apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Tentu saja tidak mungkin sendiri ya, meskipun secara struktur organisasi saya tertinggi di sekolah gitu ya. Tetapi pada pelaksanaannya tidak ada yang hebat sendiri, tidak ada orang yang paling, tidak ada yang hebat karena paling, tapi karena kita hebat karena saling. Saling di situ tentu saja. Saya punya tim manajemen, di situ ada Wakasek, ada Kasubag gitu ya, yang terlibat langsung. Jika tidak selesai dengan Kasubag Wakasek, oh siapa sih di sini yang mungkin bisa dijadikan sesepuh, bisa diambil pengalamannya, atau bahkan melibatkan orang di luar lingkungan sekolah. Mungkin ada pengawas pembina ya, mungkin di situ ada kita ke PKKCD, siapa yang bisa kita sharing, atau bahkan tidak hanya pihak luar atau di sini tim manajemen, kalau memang itu berkaitan dengan kebersihan cara sekalipun. Jadi ada banyak faktor yang menunjang dalam pengambilan keputusan, karena pada dasarnya di sekolah sekecil apapun gitu ya jabatannya, dia pasti punya peran untuk sekolah. Yang terakhir Ibu, dari pengalaman Ibu yang selama ini menjadi kepala sekolah, ada nggak pembelajaran yang bisa Ibu bagikan kepada kita gitu, terkait dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika? Sebetulnya saya kira tanpa dibagikan itu akan muncul dengan sendirinya siapapun gitu ya. Tapi bagi saya pribadi tadi, pada saat kita mengambil keputusan sekecil apapun, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Mungkin itu saja yang jadi hal utama. Kalau prosedur dan sebagainya itu fleksibel sesuai dengan keputusan yang memang akan kita ambil. Begitu saja. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya berbagi pengalaman bersama kami. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau banyak kekurangan mungkin semua berproses yang juga sama sedang belajar, dan saat ini bagian saya belajar kepada guru penggerak nih. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya, mantap.